Bab 71 Ilmu Pedang Ding Hao, Keluhan. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Situasinya terbalik dengan cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Li Lan, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, akan dibunuh. Semua penonton hanya berdiri di sana, terengah-engah. Mereka tidak punya waktu untuk membantu. Tepat pada saat itu, boom, tanah bergetar, berhenti. Terdengar suara keras, lalu sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari area persiapan istirahat pemain. Seketika, sosok ini sudah bergegas ke arena dan menggendong Li Lan, yang sedang koma, ke dalam pelukannya, dan cahaya pedang merah menyilaukan meledak dari tangan kanannya, membentuk jaring pedang aneh di udara, menghalangi serangan kekerasan Liang Feixue dari sisi sebaliknya. Ledakan, ki yang kejam meledak dengan liar. Murid nominal dalam jarak 20 meter dari ring pertama langsung diledakkan oleh kekuatan kuat dari kedua petarung tersebut. Mereka tidak dapat mempertahankan posisinya sama sekali dengan kemampuan mereka sendiri. Itu kakak senior Ding. Zhang Fan dan Wang Xiaoqi berteriak dengan semangat. Pada saat yang kejam ini, orang yang melompat ke arena dan menyelamatkan Li Lan adalah Ding Hao, yang juga berasal dari Akademi Kaos Hijau Timur. Lapisan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari pedang berkarat yang dipegang di tangan kanan Ding Hao dan kemudian dibentuk menjadi jaring merah, yang memblokir semua kekuatan mengerikan Liang Feixue dalam jarak 1 meter. Kekuatan murid bela diri dengan 4 lubang yang langsung meledakkan Li Lan tidak menembus jaring pedang Ding Hao sama sekali. Itu hanya bisa mendorong Ding Hao untuk terbang kembali ke udara. Saat ini, orang lain akhirnya mulai melakukan sesuatu. Li Muyun dan saudara-saudaranya dari Aliansi 7 terhormat bergegas menuju ring dan mengepung Liang Feixue. Setelah melepaskan kekuatan supernatural, Liang Feixue akhirnya kelelahan secara fisik, dan api berdarah di matanya memudar. Dia lemah dan dipeluk oleh Li Muyun. Ledakan, Ding Hao seperti meteorit yang jatuh dari ring dan meninggalkan penyok besar di tanah. Sesaat kemudian, debu memercik dan tanah berguncang serta retak. Ding Hao memegangi Li Lan dan melompat kembali ke ring. Dia tampak seperti binatang buas. Sampai saat ini, murid-murid nominal di sekitar ring yang terbangun dari belakang adegan kembali dari adegan kejutan yang tiba-tiba, dan mereka berteriak dan berteriak. Kerumunan berada dalam keadaan kacau. Apa yang telah terjadi? Kenapa Li Lan tiba-tiba kalah? Apa yang terjadi dengan Liang Feixue? Apakah dia curang? Murid nominal tidak dapat memahami semua yang terjadi, dan terjadi banyak diskusi. Mereka tidak tahu, dalam situasi seperti ini, siapa pemenangnya. Itu terlalu aneh. Di platform tontonan, Leng Yixuan, Yin Yifei, dan lainnya juga perlahan kembali ke tempat duduk mereka. Jika masalah ini bisa diselesaikan oleh murid nominal itu sendiri, itu akan lebih baik. Itu sejalan dengan tujuan Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk melatih murid-murid nominal. Ilmu pedang apa yang digunakan Ding Hao barusan? Kenapa aku bahkan tidak bisa memahaminya? Luqi mau tidak mau bertanya pada Yin Yifei. Yin Yifei menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Leng Yixuan dan Cheng Fei saling memandang dan mereka terkejut. Keduanya memikirkan satu orang pada saat bersamaan. Trik kotor. Ding Hao memegang Li Lan, yang dalam kondisi setengah sadar, dengan tangan kirinya. Dia menatap dingin ke arah 7 bersaudara dari Aliansi 7 yang terhormat. Matanya penuh dengan penghinaan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Trik kotor. Kakak keduaku memenangkan permainan dengan adil. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri atas keterampilan burukmu. Feng Xingjun dan lainnya, yang kesal dengan kesombongan Sun Fei. Cukup adil. Jika kakak senior Li Lan tidak melemahkan serangannya sekarang, aku khawatir kakakmu akan hancur. Namun, alih-alih berterima kasih, kakakmu malah melancarkan serangan tanpa malu-malu. Dia sangat kejam. Aku kecewa padamu, Liang Feixue. Yang disebut Liang Feixue yang terkenal di antara 5 akademi hanyalah seorang pemalsu. Ding Hao mencibir. Pada saat terakhir dari telapak tangan ketiga, Ding Hao melihat dengan jelas bahwa Li Lan akhirnya tidak ingin menghancurkan Liang Feixue, seorang jenius, jadi dia melemahkan kekuatan teknik telapak tangan seperti pudar yang sangat indah dengan menghilangkan kekuatan hijau zamrud. Namun, Liang Feixue mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik secara tiba-tiba, dan segera melukai Li Lan dan bahkan ingin membunuhnya. Omong kosong. Kali ini, bahkan Chen Sheng, si mania bela diri, sangat marah. Apakah kamu ingin bertarung bersamaku?
Ding Hao mendukung Li Lan, yang terbangun tetapi tidak bisa bergerak, dengan tangan kirinya, memegang pedang dengan tangan kanannya. Menghadapi ketujuh orang itu, dia mencibir, tidak takut sama sekali. Segera, Ge Yin, Zhang Tianlun, Fang Tianyi, Wang Xiaoqi, dan yang lainnya melompat ke atas ring, berdiri di belakang Ding Hao, dan berteriak, apakah Anda ingin menindas kami? Itu tidak akan terjadi. Kalian sedang mendekati kematian. Feng Xingjun dan Chen Sheng tidak tahan dengan penghinaan Ding Hao terhadap Liang Feixue dan merasa kesal. Mereka akan melawannya. Jangan lakukan itu. Liang Feixue, yang lemah, dengan enggan mengulurkan tangan dan meraih kedua saudara laki-lakinya. Dia meludahkan darah lagi dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat ke arah Ding Hao dan Li Lan di bawah bantuan Li Muyun, berkata setelah terkesiap, maaf, saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya, setiap saat, saya tidak bersungguh-sungguh. Petik 2. Hah, Li Lan mendengus. Dia sangat bangga sehingga dia dengan enggan menjalankan qi-nya dan memuntahkan darah, tetapi akhirnya, dia melepaskan lengan Ding Hao dan berdiri. Liang Feixue adalah musuhnya sekarang. Ding Hao merasa tubuh Li Lan terlalu kurus. Dia berdiri di samping, tidak mengatakan apapun. Dilihat dari cahaya aneh di matanya dan keadaan kekerasannya, penjelasan Liang Feixue sedikit dapat dipercaya. Namun, tidak bisa dijelaskan kalau Li Lan dan Akademi Kaos Hijau Timur kalah. Liang Feixue, antara kamu dan aku, masih ada pertempuran suatu hari nanti. Aku harap kamu masih beruntung. Li Lan berkata dengan tenang dan acuh tak acuh. Sekilas darah keluar dari mulut Li Lan. Dia bergoyang dan akhirnya meninggalkan ring di bawah bantuan Ge Yin dan Zhang Tianlun. Ada senyum pahit di wajah Liang Feixue, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Li Lan pergi, Ding Hao melambaikan tangannya, dan murid Wang Xiaoqi serta murid lain dari Akademi Timur yang berkemeja hijau melompat turun dari peron. Liang Feixue dari Akademi Pusat berkemeja putih menang. Wasit mengumumkan hasil akhir kontes ini. Li Lan ditembak jatuh sekali dan kehilangan kemampuan bertarungnya terlebih dahulu, jadi dia kalah dalam permainan. Pertempuran antara Li Lan dan Liang Feixue menyebabkan banyak diskusi di antara para murid nominal. Para murid Akademi Kaos Hijau Timur tidak yakin, tapi tidak ada cara untuk mengubah hasil akhirnya. Murid-murid Akademi Pusat berkemeja putih masih sombong. Namun, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada Liang Feixue di saat-saat terakhir. Sepertinya ada kekuatan yang mengerikan namun tak terkendali di tubuh anak laki-laki ini. Setelah diaktifkan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam diskusi ini, pertandingan kedua babak semifinal dimulai. Ini adalah pertarungan internal di dalam Aliansi 7. Terhormat Li Muyun, pemimpin pertama vs Feng Xingjun, pemimpin kelima. Itu merupakan balapan terpendek di babak semifinal karena Feng Xingjun baru saja menyatakan mengaku kalah dan menyerah. Li Muyun langsung berpromosi. Ketika Feng Xingjun melempar spons tersebut, Li Muyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka saudara laki-lakinya yang kelima akan menyerah. Mereka sudah membuat janji sebelumnya, terlepas dari kekuatannya, mereka harus mencoba yang terbaik untuk bertarung satu sama lain. Namun, Feng Xingjun hanya tersenyum dan melompat dari ring. Dengan cara ini, penerima manfaat terbesar dari permainan ini adalah Li Muyun. Dia menjadi salah satu dari 4 pemain tanpa pertarungan sengit, jadi tidak ada konsumsi kekuatannya. Dia bisa dengan tenang menunggu lawannya yang kelelahan di ronde berikutnya. Mengenai tindakan Feng Xingjun, komentar para murid nominal beragam. Tapi tidak ada yang berubah. Kekuatan Akademi Pusat berkemeja putih terlalu kuat. Hanya Aliansi 7 terhormat yang memenuhi syarat dan mampu melakukan hal itu. Berakhirnya permainan dengan cepat membuat game ketiga datang lebih awal. Ding Hao dari Akademi Timur berkemeja hijau vs Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning. Itu adalah kontes antara dua selebriti yang lahir di kompetisi 5 akademi. Dua jenis sorakan dan teriakan yang berbeda bisa terdengar. Suaranya sekeras gunung berapi yang meletus. Pertarungan antara Ding Hao dan Lin Xin, dua remaja tampan itu telah berlangsung selama 30 menit. Gaun panjang mereka berkibar, cahaya pedang ada di mana-mana. Di awal kontes, kedua pria tersebut selalu menggunakan senjatanya dan mengukur kekuatannya dengan ilmu pedang. Keduanya adalah remaja muda yang tampan. Dengan ilmu pedang yang luar biasa dan cahaya pedang yang tidak jelas, mereka seperti penari anggun yang ada di surga.
Itu lebih seperti pertarungan halus daripada pertarungan fana. Para murid perempuan ragu-ragu dengan kompetisi yang mempesona ini. Mereka tidak tahu harus mendukung siapa, karena kedua orang di atas panggung itu disebut sebagai kekasih yang luar biasa oleh murid nominal yang baru direkrut. Keduanya sangat populer di kalangan perempuan. Tentu saja, sebagian besar orang memusatkan perhatian mereka pada kontes. Pertarungan ini merupakan kontes ilmu pedang tingkat tertinggi pertama sejak dimulainya kompetisi 5 akademi. Itu hampir merupakan pertarungan klasik yang mewakili tingkat ilmu pedang dari para murid nominal. Pertempuran itu telah menyerap banyak orang. Pedang baja biasa, di tangan anak laki-laki cantik, Lin Xin dari Akademi Utara berkemeja kuning, seperti pedang hidup. Cahaya pedang itu meregang dan menyusut, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Apa yang ditampilkan Lin Xin adalah keterampilan pedang yang panjang dan indah. Hanya sedikit orang yang mengetahui asal-muasal ilmu pedang. Keterampilan pedang itu memiliki cahaya pedang yang pekat dan tak ada habisnya, seperti hujan musim gugur yang terus-menerus. Apalagi berjalan tanpa cacat sedikitpun. Tontonan dari skill pedang itu sepertinya mampu menyelubungi orang dan begitu mendominasi hingga mengendalikan pikiran dan pergerakan orang dengan cara tertentu. Pedang berkarat di tangan Ding Hao seperti tongkat yang terbakar, yang hampir menjadi simbolnya. Memberikan getaran berkecepatan tinggi, itu seperti nyala api yang menyala-nyala yang berkelap-kelip di udara. Ding Hao berulang kali menggunakan ilmu pedang dasar, pedang silang cepat, dan pedang api mengejar Zonggong, yang merupakan satu-satunya ilmu pedang lengkap yang saat ini dia kuasai. Ding Hao telah memainkan ilmu pedang secepat yang dia bisa. Lambat laun, murid biasa di bawah ring hampir tidak bisa melihat pedang berkarat di tangan Ding Hao. Setiap kali mereka mengira melihat pedang berkarat itu, pedang itu segera menghilang. Ternyata mereka hanya melihat sisa-sisa gerakan pedang cepat Ding Hao. Mengerikan, bagaimana pedangnya bisa begitu cepat? Jika tidak terlihat, bagaimana cara mencegahnya? Saya pikir kakak senior Lin Xin benar. Dia tidak ingin memainkan gerakan mewah tetapi hanya ingin melindungi dirinya sendiri dalam pertempuran. Hanya dengan cara itu, dia bisa menghindari gangguan pedang cepat kakak senior Ding Hao dan melindungi dirinya sendiri di depannya. Kamu salah. Faktanya, kakak senior Lin Xin adalah pengontrolnya. Kakak senior Ding Hao dipaksa menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Semua orang tahu bahwa kakak senior Lin Xin pandai menghitung, merencanakan, dan mengendalikan. Ini seperti bermain catur. Lawan tanpa sadar jatuh ke dalam jebakan yang telah dia buat sejak awal. Tampaknya kakak senior Lin Xin bersikap pasif, tetapi dia sebenarnya telah merencanakan segalanya. Ya, menghadapi lawan yang begitu kuat, seseorang hanya bisa melawannya dengan menggunakan ilmu pedang secara ekstrim, seperti apa yang telah dilakukan kakak senior Ding Hao. Hanya dengan cara ini, kakak senior Lin Xin tidak punya waktu untuk mempertimbangkan dan merencanakannya, langkah selanjutnya. Ini juga gayung bersambut. Jadi, dalam kontes ini, jika kedua belah pihak berusaha menahan satu sama lain daripada menyerang, bukankah hasilnya akan seri? Itu belum tentu benar, baik itu perhitungan Lin Xin atau keterampilan pedang cepat Ding Hao, keduanya memiliki batasnya. Itu tergantung siapa di antara mereka yang dapat menembus batasnya terlebih dahulu, begitu salah satu dari mereka berhasil menerobos, dia akan menjadi pemenangnya. Sebaiknya kita menonton pertandingannya dengan hati-hati. Kontes ilmu pedang yang luar biasa ini adalah peristiwa langka bagi murid nominal kita. Jika kita bisa memahaminya sedikit, kita akan mendapat banyak manfaat. Ya itu betul, haha, sepertinya aku memahami sesuatu. Para murid nominal terpesona, dan mereka membicarakannya satu sama lain. Mereka mengungkapkan pendapat dan bertukar pandangan tentang pertempuran tersebut. Ada juga beberapa murid nominal yang memiliki dasar yang baik. Mereka memahami seluk-beluk konfrontasi antara Lin Xin dan Ding Hao. Murid-murid Akademi Timur yang berkemeja hijau menatap anak laki-laki berkemeja hijau di atas ring dengan penuh pemujaan. Beberapa waktu yang lalu, saat Lilan dikalahkan, Ding Hao keluar dan menyelamatkannya di saat yang genting, yang sekali lagi memperdalam pemujaan para murid Akademi Kaos Hijau Timur. Terlebih lagi, Ding Hao adalah orang yang rendah hati dan ramah. Mereka percaya bahwa jika mereka dalam bahaya, Ding Hao juga akan menyelamatkan mereka. Dalam kelompok remaja Sok tetapi baru berusia 13 tahun ini, Ding Hao memberi mereka yang meninggalkan rumah di masa remaja, perasaan aman. Terutama Wang Xiaoqi, Zhang Fan, dan Fang Tianyi.
Mereka menyaksikan persaingan sengit dengan konsentrasi penuh. Wang Xiaoqi dan Zhang Fan awalnya adalah pengagum setia Ding Hao. Alasan mengapa Fang Tianyi mengagumi Ding Hao adalah karena dia dikalahkan dalam tantangan internal Akademi Kaos Hijau Timur. Oleh karena itu, dia mengenal Ding Hao dan juga memiliki ilmu pedang dan pemahaman yang luar biasa. Saat ini, menyaksikan pertarungan antara Ding Hao dan Lin Xin, dia tenggelam dalam permainan. Jalur pedang Ding Hao dan Lin Xin sangat luar biasa, tetapi entah bagaimana, Fang Tianyi lebih menyukai jalur pedang Ding Hao yang cepat, kuat, dan luar biasa. Bahkan Fang Tianyi sendiri tidak menyadari bahwa dalam permainan hari ini, betapa hebatnya gaya pedang Ding Hao telah mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Bertahun-tahun kemudian, Fang Tianyi menjadi terkenal di dunia karena ilmu pedangnya. Grandmaster yang tak terhitung, jumlahnya di seluruh wilayah utara menganggap, dalam hal ilmu pedang, gayanya paling dekat dengan gaya Ding Hao. Di antara kerumunan, Li Chanyang dan Xiao Chengxuan juga tenggelam dalam dunia cahaya pedang. Sebelum memasuki sekte pencari ilmu pedang, mereka berdua adalah jenius di wilayahnya masing-masing. Mereka menikmati reputasi yang baik. Mereka sudah mengenal Ding Hao sebelumnya. Mereka mengetahui kekuatan Ding Hao pada saat itu, tetapi mereka tidak menyangka Ding Hao begitu kuat sekarang. Kekuatannya tumbuh begitu cepat, jadi memang ada orang super jenius di dunia ini. Keduanya mau tidak mau merasa berkecil hati. Sedangkan Li Yiruo, angsa kecil yang sombong, tidak terlalu banyak berpikir. Di bawah tatapan banyak murid laki-laki, dia mengerutkan kening dan menyaksikan kontes tersebut. Dia diam-diam mengulangi kata-katanya. Lin Xin lebih tampan dari Ding Hao. Lin Xin akan menang, dan postur Lin Xin sangat tampan. Bahkan ketika Lin Xin sesekali berada di atas angin, dia dengan sengaja berteriak dan tertawa. Banyak murid laki-laki yang sedih dan marah karena kecantikan dari 5 akademi ini telah memberikan hatinya kepada pemuda cantik, Lin Xin. Tapi bagaimana dengan kebenarannya? Hanya Li Yiruo yang tahu berapa kali dia memikirkan anak laki-laki yang memelototinya di kolam pembersih pedang. Dia dengan marah memarahinya karena seorang wanita gelandangan rendahan. Sekarang, sosok anak laki-laki itu terus-menerus terlintas di benaknya. Ini karena kebencian, pasti kebencian. Ding Hao, kamu bajingan, kamu berani memarahiku. Kamu adalah musuhku, Li Yiruo berkata pada dirinya sendiri. Bentrok, bentrokan, bentrokan, serangkaian percikan api yang mencolok terjadi, dan kemudian terjadi benturan logam. 90 menit kemudian, dua sosok cantik yang tadinya saling adu mulut, akhirnya berpisah saat ini. Lin Xin dan Ding Hao saling memandang dan melihat penghargaan mereka satu sama lain. Pertarungan yang panjang dan sengit telah menghabiskan banyak ki mereka. Nafas mereka serak. Kultivasi Lin Hao berada pada tahap awal dari alam murid bela diri dengan 3 bukaan, lebih tinggi dari Ding Hao, tetapi kekuatan tubuh Ding Hao lebih kuat, jadi tidak ada yang menang. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, sepertinya tidak akan pernah ada pemenang dalam waktu singkat. Jika kita terus bertarung dengan ilmu pedang, permainan tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Ding Hao sedikit menjabat tangannya yang sakit karena dia telah mengayunkan pedang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 4.000 kali. Dia dengan serius berkata, sebaiknya kamu berhenti bermain sekarang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, terdengar seruan seru di sekitar ring. Beberapa murid dari Akademi Utara berkemeja kuning berteriak bahwa Ding Hao terlalu sombong. Namun, Lin Xin tidak merasa marah sama sekali tapi menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Dia tidak mengatakan apapun. Dia memberi hormat dengan tangan terlipat, berbalik dan mengaku kalah, dan melompat ke bawah ring. Adegan ini mengejutkan sebagian besar orang di sekitar arena. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa kakak senior Lin Xin tiba-tiba mengaku kalah? Apakah tadi ada pemenangnya? Tapi kenapa aku tidak melihatnya? Apa-apaan ini? Hampir semua orang tidak tahu, dalam situasi kekuatan yang seimbang, alasan mengapa Lin Xin tiba-tiba memilih untuk mengaku kalah. Apakah remaja cantik ini, yang pandai menghitung, telah menghitung bahwa dia akan kalah jika dia terus bertarung? Ding Hao dari Akademi Kaos Hijau Timur menang. Wasit tanpa ekspresi dan dengan lantang mengumumkan hasil akhir dari kompetisi ilmu pedang yang mendebarkan namun berakhir dengan canggung ini. Meskipun kebanyakan orang merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, murid-murid Akademi Timur berkemeja hijau begitu bersemangat sehingga mereka melompat ke atas ring, dan mengepung Ding Hao di tengah,
mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparkannya ke udara lagi dan lagi. Mengapa Lin Xin tiba-tiba menyerah? Chen Sheng, si mania bela diri kecil, menyentuh dagunya dan bermeditasi. Apakah kamu ingat bagaimana aku kalah? Sun Jiutian berkata dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Oh, mata Chen Sheng berbinar. Sambaran petir melintas di benaknya dan dia tiba-tiba memahami sesuatu. Karena Ki aneh Ding Hao. Di kejauhan, Lilan bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Lilan kembali ke area latihan senjata beberapa waktu lalu. Dia belum pulih sepenuhnya, tapi dia bisa berjalan sendiri. Melihat Lin Xin, yang tiba-tiba mengaku kalah, Lilan menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Di sampingnya, mata Geyin dan Zhang Tianlun berbinar. Mereka memikirkan sesuatu karena perkataan Lilan. Mengapa kamu menyerah dalam permainan? Apakah kamu takut memasuki semifinal, dan bertarung melawanku? Pria gendut itu bertanya dengan kesal, menatap Lin Xin, yang memiliki senyuman di wajahnya. Saat dia bertanya, dia sedang makan stik drum. Karena Ding Hao berkata, dia tidak bisa mengalahkanku dengan ilmu pedang. Dia akan mengalahkanku dengan cara lain. Lin Xin sedikit menyesal, dan saya tidak dapat menemukan cara untuk memblokir serangan berikutnya. Bahkan kamu, kalkulator tidak bisa memblokirnya. Pria gendut itu begitu bersemangat hingga dia langsung bertanya, katakan padaku. Maka aku tidak akan takut padamu di masa depan. Haha, tidak ada gunanya meskipun aku memberitahumu. Bisakah kamu menguasai ki salju dan es? Lin Xin melirik pria gemuk itu dengan jijik. Karena ini. Pria gendut itu tiba-tiba menyusut seperti balon bocor. Ya, Ding Hao tidak melepaskan kinya yang mengerikan ketika dia bertarung denganku, jadi kami seimbang. Begitu dia melepaskan ki salju dan es, meskipun ki dingin yang mengerikan tidak dapat mengalahkanku dalam sekejap, tetapi secara bertahap akan menyerang tubuhku, bekukan tubuhku, turunkan reaksi dan gerakanku, dan pada saat itu, sulit untuk menahan gerakan pedangnya yang cepat. Lin Xin menjelaskannya dengan penyesalan. Jadi, apakah ki salju dan esnya yang aneh tak terkalahkan? Pria gendut itu memakan stik drumnya dan bertanya dengan enggan. Lin Xin berkata sambil tersenyum, mungkin bukan itu masalahnya. Jika saya memiliki ki yang bersifat api, saya dapat menahan ki salju dan esnya. Atau jika saya telah mengembangkan metode budidaya khusus yang dapat menahan ki yang bersifat es, saya akan melawannya. Sayangnya, saya tidak memiliki keduanya. Kamu benar. Tapi sekali lagi, Chaplin kecil, apakah kamu siap untuk memadatkan ki milikmu sendiri? Kamu tidak bisa selalu menahan diri dan menunda-nunda, kan? Pria gendut itu masih mengunyah kaki ayamnya. Saya harus menunggu. Saya belum siap. Saya masih tidak yakin apakah saya bisa memadatkan ki yang sempurna. Lin Xin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, tapi itu tidak akan memakan waktu lama. Lain kali, aku akan mengalahkan Ding Hao. Setelah beberapa persaingan sengit, keluarlah hasil 4 besar. Li Muyun, Liang Feixue, Ding Hao, Ren Xiaoyao. Keempat nama ini tertanam dalam di benak setiap murid nominal dan menjadi 4 gunung yang tidak dapat dicapai yang tidak dapat mereka capai di dalam hati mereka. Tentu saja, pria gendut itu adalah kasus khusus dalam permainan. Di kompetisi berikutnya, dia pasti akan memiliki lawan, yang berarti Ren Xiaoyao harus bertarung melawan salah satu dari 3 pemain terkuat, Li Muyun, Liang Feixue, dan Ding Hao. Pada saat ini, orang banyak akan tahu apakah Ren Xiaoyao adalah seorang master atau bukan. Banyak orang yang mengertakkan gigi dan menunggu pria gendut itu. Dikalahkan dalam satu gerakan. Anda tidak dapat menyalahkan mereka karena pria gendut ini mempunyai keberuntungan yang berlebihan. Karena pertandingan akan usai hari ini, maka babak selanjutnya dimulai tidak lama sebelum berakhirnya babak semifinal. Para pemain permainan tersebut dipasang di tablet batu di sebelah arena pertama. Liang Feixue vs Ren Xiaoyao. Li Muyun vs Ding Hao. 2 orang kuat di Akademi Pusat berkemeja putih masing-masing dihadapkan dengan 2 master dari Akademi Timur berkemeja hijau dan Akademi Utara berkemeja kuning. Hal itu sudah diduga oleh banyak orang. Semifinal resmi dimulai setelah istirahat sejenak. Game pertama adalah pertarungan antara Liang Feixue dan Ren Xiaoyao. Ketika kedua pemain itu berjalan ke atas ring, banyak murid yang berteriak. Mereka berharap pria gendut itu segera dikalahkan. Di mata banyak murid, pria gendut ini sama sekali tidak tampan. Dia tidak mempunyai temperamen yang baik.
Dia seperti babi gemuk. Mengapa dia bisa memasuki semifinal hanya setelah bertarung dalam satu pertarungan? Dia pantas dikalahkan. Permainan dimulai dengan kebencian terhadap bocah gendut itu. Kerumunan berteriak, "Kalahkan si gendut." Lalu tak lama kemudian, teriakan itu terhenti. Ketika para murid di sekitar ring melihat ketangkasan dan kecepatan Ren Xiaoyao, yang tidak sepadan dengan tubuh gemuknya. Dia terus-menerus menghindari pedang pembunuh Liang Feixue. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ya Tuhan, apakah dia monyet? Semua orang kagum dengan kelenturan bocah gendut itu. Ketika mereka melihat pria gendut itu menghindari gerakan pedang kuat Liang Feixue, yang telah meledakkan Liu Kuang, orang pertama di Akademi Selatan yang mengenakan kemeja ungu, dengan langkah kakinya yang fleksibel, mereka mengerti bahwa mereka telah meremehkannya sebelumnya. Ternyata pria tersebut adalah pria yang low profile. Dengan teknik tubuhnya yang luar biasa saja, dia setidaknya mampu mencapai 7 besar. Liang Feixue mengalami cedera serius dalam pertarungan dengan Li Lan, namun tampaknya, dia telah pulih sepenuhnya dan cedera tersebut tidak mempengaruhi efektivitas tempurnya. Dia bisa mengerahkan kekuatan 100%. Pedang panjang biasa, di tangan Liang Feixue, meledak dengan kekuatan yang mengerikan, mengaduk di dalam ring, bersiul seperti angin. Murid-murid di sekitarnya hanya merasakan angin yang mengerikan dan tajam, dan mereka hampir tidak bisa membuka mata. Seperti seekor panda raksasa, lelaki gendut itu melompat-lompat di antara cahaya pedang, seperti daun kecil di permukaan lautan badai. Ia hampir tenggelam ke dalam air laut yang dingin berkali-kali, namun setiap kali ia berhasil lolos dari nasibnya. Sangat lucu bahwa Ren Xiaoyao berteriak sambil menghindar, seperti ayam gemuk yang ketakutan melarikan diri dengan panik. Namun, setiap saat, dia melarikan diri. Dia melawan dengan pedangnya hanya ketika dia tidak bisa menghindari serangan itu. Setiap tabrakannya menghasilkan benturan logam pada platform. Daging pria gendut itu bergetar seiring dengan suara setiap serangan. Dia tampak malu, tapi pedang panjang di tangannya selalu bisa menahan kekuatan Liang Feixue. Dia bertahan cukup lama. Dalam sekejap, kontes ini telah berlangsung selama 2 jam. Pada saat ini, para murid yang biasa berteriak dan berteriak, "Kalahkan si gendut," menutup mulutnya. Mereka takut pria gendut itu akan mengingat mereka dan melakukan sesuatu terhadap mereka di masa depan. Apakah pria gendut itu menang atau tidak, dia telah menunjukkan kekuatannya yang kuat, yang lebih kuat dari mereka. Bahkan beberapa orang tiba-tiba merasa kalau pria gendut itu sedikit manis. Liang Feixue juga tidak menyangka pria gendut ini begitu licin. Untuk sementara, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria gendut. Seperti harimau yang ingin menelan langit. Di peron, pria gendut berkemeja kuning itu seperti bakso. Dia berteriak dan berteriak minta tolong sambil berlari dalam cahaya pedang. Kelihatannya berbahaya, namun nyatanya, setiap kali dia lolos dari bahaya. Prestasinya dalam teknik tubuhnya bahkan melampaui Chen Qidong, pemimpin ke-6 dari Aliansi 7 yang terhormat, yang memiliki temperamen terpelajar dan terkenal dengan kecepatan gerakan tubuhnya. Para murid Akademi Kaos Kuning Utara terkejut sekaligus bahagia. Ketika pemuda cantik, Lin Xin, dikalahkan oleh pendekar pedang pertama dari Akademi Timur yang berkemeja hijau, mereka sangat kecewa dan semua orang berpikir bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih buruk. Mereka menganggap Ren Xiaoyao sebagai lelucon di semifinal. Namun tak disangka, pria gendut yang tidak tampan atau terkenal ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Ada keringat di dahi Liang Feixue. Pertarungan berintensitas tinggi yang terus-menerus ini telah menghabiskan banyak kinya. Pria gendut itu semakin canggung. Dia berteriak, wajahnya pucat. Dia tampak sangat ketakutan tetapi masih melanjutkan pertempuran. Dia berkeringat dan membasahi gaun kuningnya, yang menempel di tubuhnya, memperlihatkan tubuh gemuknya, dan bahkan celana dalam merahnya. Beberapa murid di bawah ring bersiul. Pertempuran ini sekarang adalah perang gesekan. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Pria gendut itu masih melompat-lompat seperti monyet yang gelisah, namun dia tetap berada di dalam ring. Lemak ini memiliki keuletan lebih dari Lin Xin, pemuda cantik, yang dikenal karena ketangguhannya. Meskipun dia terlihat malu, dia bisa bertahan dalam cahaya pedang Liang Feixue untuk waktu yang lama, yang telah membuktikan kekuatannya yang kuat. Liang Feixue juga berkeringat. Lagi pula, selama pertarungan dengan Li Lan sebelumnya, dia menderita cedera serius dan itu menghabiskan banyak kekuatannya. Di sisi lain,
Pria gendut itu menjadi 4 besar tanpa perlawanan apapun, dan dia telah mempertahankan seluruh kekuatannya. Jika situasi terus berlanjut, kemenangan pasti ada di tangan si gendut. Di bawah arena, beberapa orang yang berpikiran jernih sudah memiliki firasat tentang pertempuran ini. Apakah pria gendut ini benar-benar akan masuk final? Banyak orang merasa sulit menerima kenyataan tersebut. Ding Hao juga sangat terkejut. Pria gendut ini benar-benar sebuah keajaiban. Gayanya meminta bantuan saat bertarung. Tampaknya semakin takut dia, semakin besar kekuatan yang bisa dimanfaatkan pria gendut itu untuk menghindari bahaya. Keseimbangan kemenangan perlahan-lahan condong ke arah pria gendut itu. Saat semua orang merasa kasihan pada Liang Feixue, tiba-tiba, perubahan tak terduga terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan muncul. Pria gendut itu tiba-tiba berhenti menghindar. Dia melakukan 3 pukulan dengan pedang panjang di tangannya terhadap Liang Feixue. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk menarik jarak di antara mereka dan segera melambaikan tangannya. Dia berteriak keras, "Berhenti, berhenti, jangan berkelahi, ya Tuhan, aku tidak bisa melakukannya. Aku kelaparan, aku akan mati kelaparan jika aku tidak makan apapun sekarang. Lupakan saja, kamu menang, jangan berkelahi." Di sela-sela kata-katanya, dia benar-benar melompat langsung dari arena. Penonton melihat pria gendut jahat itu, seperti anjing liar, bergegas ke tempat istirahat dan persiapan para pemain, dan mengeluarkan ayam panggang renyah berwarna emas yang mengeluarkan aroma menggoda dari bagasinya. Dia segera merobeknya dan dengan panik melemparkannya ke dalam mulutnya. Apa yang? Ding Hao tidak bisa menghentikan sudut bibirnya yang bergerak-gerak. Apa yang dia lakukan? Liang Feixue berdiri di atas ring, membeku. Pemain kedua yang teguh dan rendah hati dari Honorable Alliance of Seven ini, rupanya tidak menyangka bahwa dia pada akhirnya akan memenangkan kemenangan terakhir dengan cara ini. Matanya yang berbentuk almond mengatakan bahwa dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah hening sejenak, ledakan tawa terjadi di sekitar ring. Murid-murid Akademi Utara berkemeja kuning menundukkan kepala mereka satu persatu, dan mereka ingin mencari tempat di tanah untuk bersembunyi. Pria gemuk yang menyedihkan ini benar-benar pecinta alami. Dia sebenarnya mengaku kalah saat ini. Seluruh Akademi Kaos Kuning Utara akan merasa malu karena dia. Itu terlalu memalukan, dia terlalu tidak tahu malu. Selain itu, pemuda cantik Lin Xin, yang telah bergaul sepanjang hari dengan kekasihnya, saat ini, juga sedang duduk di tempat istirahat dan menatap tajam ke arah anak gendut itu dengan tatapan galak. Penampilannya sepertinya mengatakan bahwa dia akan membagi tanah, memotong lengan bajunya agar benar-benar berselisih dengan pria gendut itu. Akademi Pusat berkemeja putih, Liang Feixue menang. Hakim dengan lantang mengumumkan hasil pertandingan final. Kontes ini tidak diragukan lagi merupakan kontes yang paling mengejutkan sejak dimulainya kompetisi 5 akademi. Masyarakat mungkin mengharapkan hasilnya, namun mereka tidak mengantisipasi prosesnya. Mereka tidak menduganya. Faktor yang paling menentukan hasil pertandingan sebenarnya adalah kelaparan, yang dianggap sebagai alasan paling tidak masuk akal. Para murid Akademi Pusat berkemeja putih bersorak menyambut Liang Feixue. Kemenangan Liang Feixue membuat Akademi Pusat berkemeja putih semakin dekat dengan impian mereka mengirim 2 pemainnya ke final. Lalu, ada Li Muyun. Meskipun Ding Hao juga sangat kuat, hampir tidak ada yang menyangka bahwa ketua Aliansi 7 yang misterius dan bergengsi akan kalah. Li Muyun adalah orang yang memiliki kemampuan absolut. Taruhan, kompetisi 5 akademi, Li Muyun vs. Ding Hao, 30 menit menuju pertarungan, pasang taruhanmu sekarang juga. Di beberapa sudut tersembunyi di luar distrik latihan senjata, suara-suara seperti itu terus terdengar. Beberapa orang diam-diam membuka sesi perjudian dan menganggap kompetisi tersebut sebagai peluang menghasilkan uang. Hal ini memang menarik banyak murid yang terdaftar, dan bahkan murid luar dan murid dalam untuk berpartisipasi. Bisnisnya sedang booming. Tentu saja, bandar taruhan yang bisa mengatur permainan judi semacam itu setidaknya adalah murid dalam sekte pencari ilmu pedang, yang memiliki status dan kredibilitas tinggi. Meskipun sekte pencari ilmu pedang bermurah hati kepada murid-muridnya untuk menyediakan berbagai sumber daya budidaya, sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya seni bela diri sangat besar dan tidak terbatas. Hampir semua ahli seni bela diri berhasil mendapatkan banyak uang dan sumber daya. Terlalu sulit bagi petani miskin dan nakal untuk mendapatkan pangkat tersebut.
Memanfaatkan berbagai penilaian sekte untuk menyiapkan permainan judi adalah salah satu cara favorit para murid dalam untuk menghasilkan uang. Apalagi sekte tersebut sebenarnya tidak melarang perjudian. Hei, hanya ada 30 menit untuk permainan kakak senior Ding. Mengapa kamu membawaku ke sini? Zhang Fan memandang Wang Xiaoqi dengan tidak puas, sementara dua orang menyelinap ke kerumunan. Oh, tentu saja, untuk menghasilkan uang. Wang Xiaoqi mencibir dan matanya bergerak bolak-balik ke beberapa kios. Lalu Zhang Fanwen dengan hati-hati menyarankan, kamu ingin memasang taruhan, jangan sampai kalah pada akhirnya. Hei, kenapa aku kalah? Saat itu, Wang Xiaoqi telah memilih kios terbesar dan berkumpul di tengah kerumunan. Dia berkata dengan sangat santai, hei, beritahu saya kemungkinannya, peluang siapa yang lebih tinggi. Kakak senior Ding atau Li? Ding Hao memiliki peluang 10-1, Li Muyun peluang 1,5-1, pasang taruhanmu sekarang. Pemilik warung menyambut dengan antusias. Zhang Fan bertanya dengan ragu, apa itu? Ternyata anak pemburu itu terlalu polos untuk mengetahui kemungkinan apa yang ada. Wang Xiaoqi dengan sabar menjelaskan kepadanya, dan kemudian Zhang Fan langsung menjadi kesal. Apakah dia meremehkan kakak senior Ding? Kemungkinannya sangat tinggi. Xiaoqi, kami akan memasang taruhan pada kakak senior Ding. Berapa banyak yang kamu punya? Wang Xiaoqi tercengang karena dia tidak menyangka bocah pemburu itu berubah begitu cepat. Dia segera mengeluarkan beberapa lembar uang emas dan setumpuk daun emas di pelukannya. Dia melemparkannya ke kios-kios dan berteriak, 10.000 kisah emas di Ding Hao. Zhang Fan dan orang-orang di sekitarnya tersentak. 10.000 kisah emas. Bukankah dia boros? Pemilik warung tersenyum hingga matanya berkerut. Pria ini benar-benar murah hati, apakah uang kertas emasnya diaktakan oleh sekte pencari ilmu pedang? Tidak masalah, tepatnya 10.000 tael emas, ini tanda terima Anda, mohon simpan. Wang Xiaoqi menikmati tatapan kaget yang tertuju padanya dan kemudian dengan bangga menyimpan tanda terimanya. Zhang Fan tiba-tiba mulai sangat menyukainya. Xiaoqi, kamu sebenarnya mempercayai kakak senior Ding. Benar? Aku juga percaya padanya, dan aku juga yakin kamu akan kaya pada akhirnya. Wang Xiaoqi mencibir dan berkata, bukan aku yang akan menjadi kaya, tapi kami, dan kakak senior Ding. Jika aku menang, kami akan membagi uangnya. Zhang Fan melompat, kaget. Kenapa begitu? Aku belum mengeluarkan 1 sen pun untuk ini. Aku bilang kita akan membagi uangnya. Wang Xiaoqi menyeret Zhang Fan keluar dari kerumunan dan mendesak. Segera kembali. Permainan kakak senior Ding akan segera dimulai. Kita harus mendukung kakak senior Ding. Itu benar. Memikirkan permainannya, Zhang Fan juga mempercepat langkahnya. Aduh. Setelah beberapa langkah, Wang Xiaoqi tiba-tiba memegangi perutnya. Tidak, perutku sakit, aku akan pergi ke kamar mandi. Kamu harus kembali dan bersorak untuk kakak senior Ding. Aku akan menemuimu nanti di arena. Zhang Fan tidak curiga apapun. Dia hanya mengatakan sesuatu kepada Wang Xiaoqi dan kemudian berjalan menuju arena nomor 1 melewati kerumunan. Melihat Zhang Fan sedang pergi, Wang Xiaoqi tersenyum dan dengan penuh semangat kembali ke kios sebelumnya. Saat dia mengeluarkan 30.000 tael emas, semua orang kaget dan iri. Wang Xiaoqi terkekeh. Cepat, 30.000 tael emas untuk kakak senior Li Muyun. Berikan aku tanda terimanya sekarang juga. Segera, Wang Xiaoqi keluar dari kerumunan sambil tersenyum. Yah, kakak Ding, meskipun aku percaya padamu, pengusaha tidak bisa menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Ketika aku menghasilkan uang, kita semua bisa berbagi. Jangan salahkan aku hanya karena aku pernah meragukanmu sekali. Kemudian, dia menyimpan kwitansi keduanya dan bergegas menuju ring nomor 1. Bel sudah berbunyi. Pertarungan antara naga dan harimau akan segera dimulai. Di atas panggung, Ding Hao memandang lawannya dan merasakan tekanan yang menyesakkan untuk pertama kalinya. Li Muyun tidak diragukan lagi berada di puncak semua lawan kuat yang pernah dia temui. Pemuda ini perlahan-lahan menjadi raja baju putih di Akademi Pusat Berkemeja Putih. Dia memiliki postur seorang raja, dan samar-samar memberikan semacam aura bahwa dia membuat naga dan harimau mengikutinya, mulia dan agung. Dia adalah kepala Aliansi 7 terhormat, yang terkenal di antara 5 akademi.
Dia adalah kebanggaan Akademi Pusat yang mengenakan kemeja putih dan juga merupakan tanda kekuasaan. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Lee Muyun bertarung sekuat tenaga. Tapi semua orang tahu bahwa Lee Muyun sangat kuat. Jika dia tidak kuat, bagaimana mungkin Liang Feixue bersedia menempati posisi kedua di aliansi 7 yang terhormat? Anggota nakal seperti Feng Xingjun dan Chen Sheng, bagaimana mungkin mereka hanya mengaguminya? Seringkali, ketika Lee Muyun hanya berdiri di sana, lawannya merasakan tekanan yang tak tertahankan. Dalam kompetisi 5 akademi, Lee Muyun telah menghancurkan lawannya sepenuhnya. Dia selalu menang, seperti yang diharapkan. Kemenangannya adalah hal yang paling dapat diprediksi dan paling meyakinkan. Banyak murid Akademi Pusat berkemeja putih, pengagum Lee Muyun, dan beberapa tetua inti luar sangat yakin bahwa kompetisi 5 akademi sepenuhnya dirancang untuk anak laki-laki ini. Ini akan menjadi upacara penobatan jenius yang tiada taranya di antara rekan-rekannya. Ding Hao juga sangat kuat. Sebelum hari ini, Ding Hao telah menunjukkan banyak kekuatan yang mengejutkan. Namun, di mata kebanyakan orang, kekuatan Ding Hao tidak cukup untuk mengancam Lee Muyun. Pada saat ini, ketika Lee Muyun berdiri di seberangnya, Ding Hao akhirnya menyadari perasaan hampir putus asa yang dihadapi setiap lawan di depan Lee Muyun. Dia merasa seperti manusia yang menghadapi gunung yang tidak dapat didaki dan seekor burung yang menghadapi laut yang tidak dapat dilewati. Pria ini terlahir dengan temperamen yang membuat lawannya putus asa saat pertama kali melihatnya. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Lee Muyun memandang Ding Hao dan dengan tenang berkata, jangan pernah berpikir kamu akan beruntung kali ini, kita bahkan tidak berada di liga yang sama. Petik 2. Kata-kata seperti itu yang diucapkan oleh Lee Muyun sama sekali tidak membuat orang merasa terhina atau dihina. Sepertinya dia hanya menyatakan fakta. Ding Hao tersenyum dan berkata, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya terlebih dahulu? Lee Muyun menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Akui kekalahan, aku tidak ingin menghancurkan hati seni bela diri dari seorang jenius yang sedang tumbuh. Kesenjangan di antara kita berada di luar jangkauan imajinasimu. Ding Hao, kamu belum memenuhi syarat untuk menantangku. Benarkah? Ding Hao dengan lembut memegang pedang berkarat di tangannya. Kalau begitu, lalu siapa yang memenuhi syarat? Di 5 akademi, mungkin hanya ada satu, atau tidak sama sekali. Lee Muyun memperhatikan gerakan Ding Hao dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihan, lalu bergerak. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu, selama 3 gerakan itu, jika kamu bisa membuatku angkat kaki, aku kalah. Dia benar-benar bisa bicara, sombong sekali. Sikap arogan Lee Muyun segera menimbulkan ejekan di antara murid-murid kaos hijau Akademi Timur. Namun, Ding Hao tidak mengatakan apapun. Dia hanya menancapkan pedang berkarat di depan dadanya dan mengambil posisi bertarung. Pada saat itu, seluruh momentumnya berubah. Garis-garis udara dingin menyebar secara diam-diam, dan Ding Hao berada di tengahnya. Lalu, seolah musim tiba-tiba berganti. Kabut putih mulai berputar di sekitar tubuh Ding Hao. Di dalam kabut, tetesan air yang menetes menjadi butiran salju yang jernih dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu seperti senjata tersembunyi yang halus, atau elf penjaga putih yang perlahan berputar di sekitar tubuh Ding Hao. Ini adalah ki angin dan salju terkuat yang pernah dikuasai Ding Hao. Kekuatan puncak alam murid bela diri dengan 2 bukaan. Pedang berkarat, sedikit gemetar di tangan Ding Hao, mengeluarkan serangkaian senandung. Embun beku yang berkilau menutupi tubuh pedang. Pada saat ini, Ding Hao melepaskan kekuatan maksimalnya. Murid-murid yang terdaftar dalam jarak 10 meter dari ring semuanya lari, gemetar. Semua dari mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Sudah lama dikabarkan bahwa ki salju Ding Hao sangat melimpah, tetapi tidak ada yang menyangka akan berada pada tingkat seperti itu. Ledakan, momentum kuat tiba-tiba dilepaskan. Sebanyak 60 kepingan salju es halus menyembur pada sudut berbeda dan lintasan berbeda di udara. Mereka terus bergegas ke segala arah, berputar. Lee Muyun diselimuti olehnya. Seruan teriakan terdengar di sekitar ring. Pecahan es yang terkondensasi dengan transformasi ki tidak lebih buruk dari senjata tersembunyi yang terbuat dari baja. Mereka tersebar di langit, terbang. Sungguh sangat menakjubkan. Umumnya, murid bela diri dengan 2 lubang biasa akan hancur karena gerakan aneh dalam sekejap.
Trik semacam ini mungkin berhasil pada sebagian orang, tapi tidak pada saya. Li Muyun tersenyum, dan seberkas cahaya ungu melintas di atasnya. Kepingan salju berkilauan yang mengalir dari langit meleleh dalam hitungan detik seolah-olah bertemu dengan panas terik yang tak tertandingi. Mereka langsung meleleh dan menguap, menghilang ke dalam kehampaan. Astaga, pada saat ini, pedang panjang Ding Hao juga tiba. Dia melompat dan melayang di udara seperti sambaran petir perak pada saat itu. Tubuhnya hampir sejajar dengan tanah. Pedang panjang itu tidak bisa dihentikan. Udara perak yang membeku berubah menjadi naga sementara Ding Hao menggerakkan tubuhnya. Hampir segera setelah Li Muyun melenyapkan serangan kristal es, pedang Ding Hao hanya berjarak 3,3 cm dari dahi Li Muyun. Semua ini pada waktu yang tepat, telah dijelaskan dengan cermat olehnya sebelumnya. Namun, Li Muyun sama sekali tidak terlihat terkejut. Masih tersenyum, dia menjulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Tampaknya lambat, ternyata cepat. Jari-jarinya bergerak begitu cepat di udara sehingga orang hanya bisa melihat sisa bayangan. Selanjutnya, dia tak segan-segan sedetik pun menggenggam pedang berkarat yang cukup mampu menembus dinding batu granit setebal setengah meter dalam sekejap. Rasanya seperti meraih anak kucing nakal. Ding Hao berada di udara, dan pergelangan tangannya gemetar. Dia tidak bisa lagi mendorong pedang panjangnya ke depan bahkan setengah milimeter. Serangan itu tidak valid lagi. Namun, mata Ding Hao menjadi lebih cerah, dan tidak ada sedikit pun kekecewaan di dalamnya. Saat berikutnya, salju Qi tiba-tiba meledak lagi. Lapisan es perak menyebar seperti penyakit menular yang tak terhentikan melalui ujung pedang ke jari, telapak tangan, pergelangan tangan, lengan, dan bahkan bahu Li Muyun. Apakah ini Qi-mu yang sangat bermutasi? Li Muyun tersenyum ringan. Biasa saja. Di antara kata-katanya, secercah cahaya ungu menembus telapak tangannya dan menyebar. Properti Qi ungu masih belum diketahui. Itu tidak panas, sebaliknya, netral tetapi pada saat yang sama luar biasa, sama seperti Li Muyun sendiri. Namun, dalam sepersekian detik, Qi ungu itu benar-benar melarutkan embun beku perak di lengan Li Muyun seperti menuangkan semangkuk sup panas ke atas salju. Kekuatan Li Muyun benar-benar bisa membuat orang putus asa. Sementara itu, tubuh Ding Hao tiba-tiba berputar-putar di udara. Seperti bor besar, pedang berkarat itu langsung meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Ia menyingkirkan jari-jari Li Muyun dan terus menyerang keningnya secepat kilat. Udara sedingin es yang mengerikan telah meresap ke wajah Li Muyun. Murid-murid yang terdaftar di bawah ring semuanya berseru. Para murid Akademi Pusat yang berkemeja putih terkejut, sementara para murid Akademi Timur yang berkemeja hijau sangat gembira, karena jika terus seperti ini, Li Muyun harus menggerakkan kakinya. Dengan cara ini, dia akan kalah. 3 gerakan Ding Hao mulus dan ditata dengan hati-hati. Dia telah bertindak ekstrim untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, yang benar-benar menakutkan. Di wajah Li Muyun, saat ini, juga ada sedikit kejutan. Dia tampak terkejut karena pedang berkarat Ding Hao mampu terlepas dari jari-jarinya. Dia pikir dia telah melihat Ding Hao, yang kekuatan sebenarnya hanya di puncak alam murid bela diri dengan 2 lubang. Qi-nya paling banyak dapat berputar 20 putaran per detik, tetapi pada saat ini, Qi yang keluar dari pedang berkarat Ding Hao telah melebihi 21 putaran per detik, jatuh ke alam murid bela diri dengan 3 lubang. Tentu saja, bagi Li Muyun, dia hanya terkejut. Saat berikutnya, dia menarik kedua jarinya dengan kecepatan tinggi. Dia hanya melenturkannya dengan lembut, dan kemudian mengenai ujung pedang Ding Hao. Dentang, itu seperti suara yang sangat keras dari 2 palu besar yang saling bertabrakan. Gelombang suara tampak nyata pada saat itu. Itu tersebar ke segala arah dari pusat ring. Ding Hao hanya merasakan getaran besar di telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang segumpal magma. Dia tidak bisa lagi memegang pedang berkarat itu lagi, dan membiarkannya terbang ke langit. Dia juga merasa mati rasa di separuh tubuhnya setelah serangan Li Muyun. Dia dikirim terbang 7 atau 8 meter sebelum dia berhasil bangkit kembali. Di bawah panggung, seruan yang tak terbendung itu seperti letusan gunung berapi yang telah terjadi selama ribuan tahun. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Sulit membayangkan akan terjadi perubahan situasi seperti itu. Ketika Ding Hao berjarak kurang dari 1 mm dari kemenangan, Li Muyun menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan langsung membalikkan keadaan. Kuat, menakutkan,
Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kepala jenius aliansi 7 terhormat dari Akademi Pusat yang berkemeja putih? Bahkan Ding Hao, yang telah menciptakan keajaiban berulang kali dan telah merancang 3 pukulan yang begitu halus, merasa sulit untuk memaksanya bergerak satu langkah. Di antara kerumunan, Li Chanyang, Xiao Chengxuan, Zhang Fan, Wang Xiaoqi, Li Lan, dan semua murid kaos hijau Akademi Timur tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sayang sekali, meskipun Ding Hao hampir mencapai kesuksesan, dia gagal mempertahankannya. Bahkan angsa kecil yang sombong, Li Yiruo, berseru saat ini. Siapapun dapat mendengar penyesalan mendalam dan keengganan pada gadis yang populer di 5 akademi itu. Bahkan Li Chanyang mengintip sepupunya dengan kaget karena menurutnya sepupunya sangat membenci Ding Hao. Pinggiran kerumunan, seorang gadis dengan mata yang indah telah menonton pertandingan ini. Sekarang, dia harus menggelengkan kepalanya juga dan sedikit menghela nafas. Sayang sekali, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk menantang Li Muyun di masa depan. Untuk saat ini, kamu terlambat memulai dan jauh lebih lemah dari dia. Kamu dapat membuat perbedaan besar dalam bidang dan kekuatan dengan gerakanmu dan perhitungan. Di platform tontonan, Yin Yifei dan Lu Qi tertawa bangga. Semakin baik dan kuat penampilan Li Muyun, semakin besar kemungkinan dia akan menghalangi jalan Ding Hao menuju kemenangan. Mereka tidak hanya memenangkan perjudian antara Cheng Fei dan mereka, tetapi juga mendapat 250 gram Tai Stardust. Terlebih lagi, mereka bisa membuat Leng Yixuan yang bangga mengakui kekalahan, yang merupakan hal yang sangat menyenangkan dalam hidup mereka. Cheng Fei memang agak gelisah. Ya ampun, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menggunakan Sword Intent? Apakah kamu sudah mempelajari bentuk dasar dari Sword Intent sebelumnya? Mengapa kamu bahkan tidak bisa memaksa Li Muyun untuk mundur satu langkah? Di sisi lain, tanpa ekspresi apapun, Leng Yixuan tampak cukup tenang sepanjang waktu. Di atas panggung, sosok Ding Hao melintas dan dia menerima pedang berkarat yang jatuh dari udara. Wajahnya bermartabat, kekuatan Li Muyun telah melampaui kekuatan serangan terkuatnya. 3 gerakan barusan memang merupakan kekuatan serangan paling kuat yang bisa dilakukan Ding Hao saat ini, tetapi mereka bahkan masih tidak bisa memaksa Li Muyun untuk mundur satu langkah. Kekurangan Ding Hao dalam seni bela diri sekali lagi terungkap, fondasinya tidak dalam, tanpa keterampilan sihir yang cocok dengan ki miliknya seperti yang dilakukan para petarung unggulan. Meskipun tidak ada penghalang dalam latihan untuk makhluk suci pedang dan pedangnya, batasan bawaan pada tubuhnya memang sangat ketat, sehingga membuatnya sulit untuk menerobos dalam pertempuran. Kalau tidak, dia bisa mencoba dan melihat apakah dia bisa mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akankah dia mengaku kalah hari ini? Cap Ding kecil, sepertinya kamu mendapat masalah. Suara menjengkelkan dari Master Pedang datang dari pikirannya. Bocah bodoh di hadapan kita bukanlah apa-apa bagiku, tapi bagimu, hampir mustahil untuk mengalahkannya sekarang. Kata-kata Sabre Master hampir mengumumkan hukuman mati Ding Hao. Lebih baik mengakui kekalahan. Tidaklah memalukan untuk mengakui kekalahan saat ini. Lagi pula, suara Master Pedang masih mengganggu. Tepatnya, setelah makhluk suci itu sepenuhnya sempurna, kita bisa melawannya lagi. Suara Master Pedang juga terdengar. Itu juga diikuti dengan menggoda Ding Hao. Kalian berdua, cukup kata-kata cerdasnya. Bisakah kalian memberiku beberapa saran yang berguna? Ding Hao menganggapnya menjengkelkan, namun juga lucu pada saat yang sama. Kemudian, dia mulai menjalankan keterampilan sihirnya secara perlahan untuk menghilangkan rasa kebas di lengan dan tubuh kanannya, sambil bertanya dalam benaknya, misalnya, bisakah Anda memberi saya ilmu pedang atau keterampilan sihir yang kuat? Saya benar-benar perlu menghilangkannya, sainganku saat ini. Saya khawatir saya tidak bisa. Saya mungkin mengetahui 1 atau 2 keterampilan sihir yang kuat, tetapi dengan ranah ki Anda saat ini, Anda tidak dapat melepaskannya sama sekali. Master Pedang sepertinya menggelengkan kepalanya karena hina. Dan, keahlian yang kami tahu bukanlah yang paling cocok untuk pengembangan makhluk suci pedang dan pedangmu. Kata-kata dari Sabre Master benar-benar memadamkan harapan Ding Hao. Namun, kami telah menyiapkan hadiah super untukmu. Tapi sayangnya kamu tidak bisa pergi ke sana sekarang. Master Pedang selalu sangat menyebalkan. Dia akan selalu mengecewakan Ding Hao terlebih dahulu, dan memberikan umpan kecil, lalu mengecewakannya lagi.
Apa yang bisa disebut sebagai hadiah super dari leluhur agung ini pastilah merupakan hal yang menakjubkan dan mencengangkan. Sayangnya, air yang berada jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Di luar topik, Little Capding, sepertinya yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah mengakui kekalahan. Sabre Master sekali lagi mengingatkan Ding Hao tentang posisinya saat ini. Akui kekalahan. Ding Hao memegang gagangnya, belum siap untuk menyerah. Dia sangat benci kalah. Sepertinya dia tidak pernah menerima kekalahan di hadapan musuh kuat manapun. Tidak, ini pertama kalinya, dan dia tidak akan kalah. Dia pasti, sama sekali, tidak akan menerima kekalahan bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya. Di mata Ding Hao, semangat juang yang mengamuk muncul kembali. Wajahnya yang bermartabat tiba-tiba menghilang saat ini. Sebaliknya, Li Muyun rupanya memperhatikan perubahan ekspresi Ding Hao dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa, masih belum mengaku kalah? Ding Hao, aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu melanjutkan, maka hari ini, kamu akan menderita kekalahan yang tak terlupakan sepanjang hidupmu. Benarkah? Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi, ayo. Ding Hao berkata dan menjilat bibirnya, matanya menyala-nyala karena semangat yang gila. Saat ini, Ding Hao memberi kesan seperti pedang tajam, walaupun kalah dari lawannya, ia tidak akan bengkok. Seorang pendekar pedang, itu adalah kebanggaan seorang pendekar pedang. Ding Hao juga memiliki harga diri pribadinya. Mata Ding Hao tampak menyala-nyala dengan antusiasme yang gila, sementara mata Li Muyun tampak dalam keadaan kesurupan, seolah-olah mengingat seseorang atau sesuatu. Kemudian dia melihat ke langit di kejauhan dan sepertinya tenggelam dalam ingatan. Setelah sekian lama, ekspresi Li Muyun tiba-tiba menjadi tajam dan dia mengangguk dengan serius, lalu berkata, itu masih berupa 3 gerakan. Jika kamu bisa menahan 3 gerakanku, itu akan menjadi kemenanganmu. Setelah itu, dia perlahan mengeluarkan pedang yang tergantung di pinggangnya. Bilahnya terang, seperti bima sakti yang tiba-tiba muncul di atas ring, udara mengembun dalam prosesnya. Di luar arena tantangan, wajah Liang Feixue dan yang lainnya dari Aliansi 7 yang terhormat berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kakak laki-laki tertua mereka menghunus pedangnya, akankah dia akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya. Ding Hao mengingatkan kakak tertua mereka tentang apa. Mengapa kakak laki-laki tertua mereka tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Mereka memikirkan hal ini sementara yang lain juga khawatir. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat Li Muyun menghunus pedangnya di pertandingan besar Akademi kelima. Di tengah kerumunan, hati gadis muda cantik Li Yiruo, yang dikelilingi di tengah, tiba-tiba terikat gelisah seperti tertangkap oleh sesuatu. Sebelum Li Muyun menghunus pedangnya, Ding Hao sudah berjuang. Jika Li Muyun mengeluarkan kekuatan aslinya, apakah Ding Hao masih bisa bertahan? Mungkin dia akan terluka. Si bodoh-bodoh ini, kenapa kamu tidak menyerah saja? Di atas panggung, pedang Li Muyun menyilang di dadanya, dan dengan sentuhan jari sejajar, api ungu samar menempel di badan pedang. Pedang pertama, suara itu tidak memudar. Bentuk awan Li Muyun muncul di depan Ding Hao seperti hantu. Pedang api ungu yang menyala, tanpa gerakan mewah apapun, berubah menjadi bintang dingin, melawan tembakan Sun Fei yang lain, seperti tembakan yang dilakukan oleh busur pengepungan raksasa. Desir, udara terkoyak oleh tusukan pedang panjangnya yang cepat, dan hanya pada saat itulah jeritan tajam terdengar. Angin kencang yang bertiup sepertinya hampir meninggalkan permukaan batu biru di atas ring. Cepat, pedang ini hampir mencapai titik ekstrim. Dibandingkan dengan pedang ini, pedang Ding Hao sebelumnya bukanlah pedang yang cepat sama sekali. Haha, aku akhirnya memasuki ranah murid bela diri dengan 3 lubang. Kecepatan bersepeda Ki juga mencapai 30 putaran per detik. Ini adalah keadaan baru. Aku lebih percaya diri dengan putaran ketiga kompetisi seni bela diri hari ini. Ding Hao hanya merasa seperti angin puting beliung kecil datang, kemeja biru dan rambut panjang beterbangan ke belakang dalam sekejap. Tidak bisa melawan, aku tidak bisa, terlalu cepat, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan? 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 Saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ding Hao, tetapi dia tidak dapat menangkap inspirasi sama sekali. Menghadapi pedang Li Muyun yang langsung, mendominasi dan merusak, Ding Hao tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Di saat kritis,
Tubuh Ding Hao dibuat sebuah pilihan di depan. Pemikirannya, pedang berkarat itu membuat getaran mendengung, saat Ding Hao memutar pergelangan tangannya, menggambar serangkaian busur aneh di udara, seperti meteor yang terang, seperti burung bulbul yang terbang. Di depannya, dia menyebar jaring pedang. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Pada saat berikutnya, kedua pedang itu bertabrakan dengan liar dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan suara penggetasan logam terdengar. Langit tiba-tiba membuka pemandangan indah percikan api. Pedang Limuyun, dalam suasana seperti itu, sedikit demi sedikit lebih dekat ke alis Ding Hao. Seluruh prosesnya seperti tayangan ulang gerak lambat. Keajaiban muncul sedikit demi sedikit dalam prosesnya, setiap kali pedang yang mendominasi dan tak tertandingi menerobos jaring pedang yang dipasang oleh Ding Hao, kecepatannya akan melambat 1 poin, dan momentum pedang ini akan melemah 1 poin. Sama seperti orang yang tak kenal lelah mengetuk, dia masih belum mendapat respon dari tuannya. Pintu tertutup, sebuah pikiran melintas di benak Ding Hao, menyentak dia seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba menyadari masalah dengan latihannya. Alam bawah sadarnya telah mengeluarkan trik ini, itulah yang dia dapatkan di puncak gunung tadi malam, salah satu pedang tanpa nama yang diajarkan oleh pria asing berbaju hitam, dia, yang disebut pintu tertutup, yang disebut sebagai trik penelitian defensif yang ekstrim. Versi aslinya berisi rahasia yang tak ada habisnya. Dengan kelihayan Ding Hao, butuh waktu semalaman dan tidak pernah bisa melewatinya. Dulu ketika dia sedang dalam proses menyelamatkan Lilan, Ding Hao mencoba menyelesaikan gerakan ini, seringkali dia hanya bisa menyelesaikan kurang dari setengah jenis pedang, hanya sedikit menolak pengejaran Liang Feixue yang kejam, juga tersingkir dari ring. Pada saat ini, ketika Limuyun berdiri menghadapnya, Ding Hao akhirnya menyadari perasaan hampir putus asa yang dirasakan setiap lawan saat menghadapi Limuyun. Dia merasa seperti manusia yang menghadapi gunung yang tidak dapat didaki dan seekor burung yang menghadapi laut yang tidak dapat dilewati. Tetapi saya tidak ingin membuat pilihan terbaik berdasarkan dorongan pikiran bawah sadar saya. Di bawah tekanan yang ekstrim, pikiran Ding Hao kosong, dan seluruh dirinya berada dalam keadaan hampa. Tanpa diduga, dia berhasil mencapai lebih dari 70% gaya pedang yang rumit dan mendalam ini. Meski hanya 70%, itu cukup untuk menahan pedang penghancur Limuyun. Tidak mengherankan jika para ahli di Xingyi begitu percaya diri, berani menghadapi gaya pedang ini, hanya sedikit orang yang bisa memecahkannya, bahkan di seluruh sekte pencari ilmu pedang. Di sisi lain, wajah Limuyun sekali lagi menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Pupil matanya memantulkan lapisan jaring pedang yang tersebar oleh pedang berkarat Ding Hao di udara, dan akhirnya, semua pantulan ini berubah menjadi kejutan dan menyatu di wajahnya. Pedang macam apa ini? Pedang macam apa ini? Sungguh kekuatan yang aneh, luar biasa. Sebenarnya, dengan tingkat kekuatan 2 lubang, mampu menahan pedang puncak 3 lubang. Apakah Ding Hao menyembunyikan kekuatannya? Dentang, Ding Hao mundur 7 atau 8 kali berturut-turut, untuk menghentikan serangan. Aku memblokir pedang Limuyun. Ding Hao mundur dari keadaan kosong. Setelah berpikir sebentar, dia tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Limuyun tidak mengejarnya. Ekspresi terkejut di wajahnya telah menghilang saat ini, dan dia berubah menjadi tenang lagi, membawa pedang panjang dengan api ungu di punggungnya dan mendekat selangkah demi selangkah. Dia kemudian berkata, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Sayangnya, itu saja, Mereka bahkan belum mengetahui apa yang terjadi di atas panggung." Keterkejutan para murid dari Akademi Pusat berkemeja putih dan sorak-sorai dari para murid Akademi Timur berkemeja hijau terdengar di saat yang bersamaan. Turnamen ini benar-benar memberikan banyak perubahan yang tidak terduga. Ketika Limuyun berhasil melampaui kekuatan puncak dari lubang 3, banyak orang merasa bahwa turnamen akan segera berakhir dan mengutuk kegagalan Ding Hao. Tetapi siapa yang mengira bahwa, pada menit terakhir, Ding Hao secara tak terduga akan mengeluarkan jenis teknik pedang yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya, membalikkan situasi. Zhang Fan, Wang Xiaoqi dan yang lainnya langsung melompat, bersama dengan gadis cantik Li Yiruo. Wajah Lilan di kejauhan juga menunjukkan ekspresi lega. Di kejauhan, pemilik mata indah itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya yang tanpa cacat. Teknik pedang seperti itu, sepertinya kamu masih memiliki kesempatan lagi. Jadi, apakah kamu akhirnya memiliki secercah kemenangan? Di kursi istimewa,
di antara suara terkejut dari semua tokoh terkemuka, Yin Yifei dan Lu Qi tampak malu, sementara Cheng Fei tertawa tanpa basa-basi. Meskipun Leng Yixuan masih menyipitkan matanya, sudut mulutnya melengkung ke atas. Orang-orang ini sangat kuat, dengan mata mereka yang tajam, mereka secara alami dapat melihat betapa menakjubkannya kinerja Ding Hao dengan pedangnya. Pedang ini saja sudah cukup bagi Ding Hao untuk memenangkan pertandingan. Pedang kedua, tubuh Li Muyun melonjak dengan nyala api lavender, kabut ungu melingkar mulai menyebar, momentumnya meningkat tanpa henti, dengan cepat melampaui tahap tengah 4 lubang. Dia maju selangkah demi selangkah. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Semua orang bersemangat, karena pedang panjang Li Muyun, pada saat ini, mekar dengan kilau yang kuat, seperti matahari ungu kecil yang bulat. Pedang di tangannya berubah menjadi 2 pegangan, 3 pegangan, 4 pegangan. 10 pegangan, ini pemandangan yang sangat aneh. Pedang Li Muyun tampaknya memotong cahaya, mengganggu penglihatan dan penglihatan orang, tidak membiarkan mereka melihat bayangan pedang yang paling mematikan. Tai pembelahan cahaya, kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Dia memiliki asal-usul yang misterius dan latar belakang keluarga yang mendalam. Dapat dilihat secara sekilas bahwa keahlian Li Muyun dalam ilmu pedang sama persis dengan keahlian sekte pencari ilmu pedang yang terkenal. Versi asli dari teknik pedang ini direkam dalam sebuah persembunyian, disimpan di aula ilmu pedang dari sekte pencari ilmu pedang. Itu adalah salah satu dari 689 teknik pedang unik sekte tersebut. Di antara keterampilan sihir tingkat manusia, pemisahan cahaya Tai benar-benar yang terbaik, dan kekuatannya bahkan bisa dibandingkan dengan tingkat rendah dari peringkat bumi. Untuk murid dalam daftar tunggu dan murid luar, seseorang hanya dapat mempelajarinya jika memperoleh poin kontribusi sekte yang sangat tinggi atau karena alasan yang sangat khusus. Bagaimana Li Muyun mempelajari keterampilan sihir pedang ini? Apa identitasnya? Di saat yang sama, di balkon, banyak orang yang mengetahui asal-muasal skill pedang ini terlihat terkejut. Dentang. Pedang itu terlempar seperti pelangi panjang, menghunjam jauh ke dalam tanah arena tantangan nomor 1. Ia menembus batu yang dibuat oleh Master Inscriptionis, hampir sampai ke pegangannya, lalu terus bergetar. Kamu menang, aku tidak bisa mematahkan gaya pedangmu. Setelah melempar pedangnya, Li Muyun menatap Ding Hao, dan berkata dengan lemah. Ding Hao memandang lawannya dengan heran. Perjanjian 3 pedang, dan pedang terakhir. Tak disangka, saat ini Li Muyun dengan sukarela mengaku kalah. Beberapa saat yang lalu, untuk pertama kalinya ada pertunjukan, pemisahan cahaya Tai, dari Akademi Pusat dengan kemeja putih, Aliansi 7 yang terhormat, sebuah gerakan yang begitu kuat hingga menembus, pedang pintu tertutup, Ding Hao, sebuah jaring pedang 21 lapis dan memaksa Ding Hao mundur lebih dari 10 langkah. Namun, pemisahan cahaya Tai, pada akhirnya gagal untuk sepenuhnya memecahkan gaya pedang, pintu tertutup. Aku tidak bisa memikirkan teknik pedang apapun yang dapat mematahkan gaya pedang anehmu untuk saat ini, jadi kamu menang kali ini, kata Li Muyun, tanpa sedikit pun kemunduran di wajahnya. Tampak tenang, dia melanjutkan, namun, kesepakatan 3 pedang kita masih berlaku. Pedang yang tersisa ditunda untuk sementara waktu. Suatu hari, aku akan menemukan cara untuk memecahkannya dan mengalahkanmu sepenuhnya dengan pedang terakhir ini. Sejujurnya, pada saat ini, bahkan Ding Hao sedikit kewalahan oleh ketenangan agung sang jenius. Toleransi, ketenangan dan kebanggaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru orang lain meskipun mereka menginginkannya. Bagi Li Muyun, fakta bahwa 5 akademi lebih besar dari yang pertama sepertinya tidak cukup membuatnya antusias seperti murid-murid lain dalam daftar tunggu. Ding Hao mengangguk dan berkata, masih ada 1 serangan pedang lagi. Aku akan menunggumu. Li Muyun mengangguk. Dengan sekejap, tubuhnya yang lincah dan anggun, seperti burung bebas, langsung melompat keluar dari ring, di antara semua kebisingan, dia perlahan-lahan pergi, menghilang di kejauhan. Akhirnya pulih dari keterkejutannya, hakim dengan lantang mengumumkan kemenangan Ding Hao sambil berteriak. Akademi Baju Hijau Timur, Ding Hao menang. Hore! Saudara Ding luar biasa, ya, hidup kakak senior Ding, hidup Akademi Kaos Hijau Timur. Sorakan segera terjadi di luar arena tantangan. Para murid Akademi Kaos Hijau Timur tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan berteriak dengan liar. Turnamen ini merupakan proses yang berliku-liku,
yang membuat mereka berpikir bahwa Ding Hao pasti akan kalah. Meski mereka tahu bahwa pada akhirnya kakak senior Ding tercinta akan tetap menciptakan keajaiban untuk menjadi pemenang akhir. Murid dari berbagai akademi berdiskusi. Beberapa murid dari Akademi Pusat Baju Putih bahkan tidak menyembunyikan kekecewaan di wajah mereka. Impian pertandingan pertama antara dua orang kuat dari Akademi Pusat Kaos Putih hancur. Meskipun semua orang dapat melihat bahwa dalam hal wilayah dan efektivitas tempur musuh, Ding Hao lebih rendah daripada Li Muyun, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa Ding Hao memblokir dua serangan terakhir berturut-turut dengan teknik Li Muyun, sungguh luar biasa. Jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih kuat dari Li Muyun, mereka tidak akan mampu memecahkan teknik pedang pertahanan Ding Hao. Ini juga merupakan perwujudan kekuatan. Namun, masuknya Ding Hao ke final memang layak diterimanya. Tapi Li Muyun, dia sangat bangga sehingga jika dia tidak bisa mengalahkan Ding Hao sesuai rencana, dia lebih baik menyerah. Kedua jenius itu bertabrakan dan pada akhirnya, yang beruntung menang. Ada 90 menit tersisa sebelum semifinal. Matahari merah, yang menggantung di atas pegunungan dan puncak di barat, memancarkan sisa panas terakhir. Dalam waktu kurang dari sebulan, musim gugur yang pendek akan berakhir, dan salju akan segera memasuki musim dingin yang panjang dan dingin. Pada saat itu, sinar matahari yang hangat akan hilang. Saat ini, penonton berkumpul di area tahap kedua, hari itu mencapai puncaknya. Di pinggiran, beberapa warga biasa dari daerah kumuh Haosan yang telah menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih hari itu juga mulai bermunculan, menyaksikan arena tantangan pertama di tengah kota. Alasannya adalah karena mereka telah mendengar bahwa seorang pemuda berbakat, yang juga lahir di daerah kumuh dan sangat brilian, mengalahkan semua lawannya, berhasil memasuki final kompetisi besar para murid dalam daftar tunggu dari 5 akademi. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa dari mereka tidak mengenal Ding Hao, mereka juga senang dan bangga. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri di sana dan melihat dari kejauhan, bersorak untuk pemuda dari daerah kumuh sampah ini dengan cara yang begitu sederhana. Di antara kerumunan itu ada Zhao Xingcheng dan orang tuanya. Pengganggu muda dari bekas daerah kumuh sampah ini, setelah dipukuli habis-habisan karena memprovokasi Ding Hao, sebenarnya berubah pikiran, membuka lembaran baru dan tidak menyerah. Dalam tes masuk sebelumnya, dia memasuki sekte pencari ilmu pedang di bagian bawah daftar dan ditugaskan ke Akademi Kaos Merah Barat, yang kali ini benar-benar musnah. Dia mengubah sikap cemas dan kurang ajarnya, berlatih keras, dan juga berbakti kepada orang tuanya. Selain para murid yang berada di peringkat 20 posisi pertama, yang diberi perlakuan khusus, masing-masing dari 2.000 remaja yang tersisa menerima pakaian, tanda pinggang, dan pedang panjang seorang murid dalam daftar tunggu dari Departemen Logistik Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka kemudian untuk sementara ditugaskan ke kamar tamu untuk bermalam. Mungkin nasib Song Jianan menyebabkan Zhao Xingcheng merasa sedih, yang juga menjadi salah satu alasan dia menjadi orang baik. Cap Ding kecil, dia tampak seperti orang bodoh ketika berada di daerah kumuh sampah. Dia tidak mengira orang bodoh memiliki keberuntungan. Dia tiba-tiba mulai mengerti dan menjadi seorang jenius yang layak untuk masuk final 5 akademi, Zhao Dahai berkata dengan tulus. Saudara Ding menjadi jenius dalam 3 tahun. Dia bekerja keras dalam diam selama 3 tahun, dan sekarang dia telah menjadi sensasi sejati. Zhao Xingcheng melanjutkan, tapi, ayah, jangan khawatir. Suatu hari nanti, aku akan menjadi master seperti kakak Ding, dan kemudian aku akan bisa mendapatkan hadiah dari klan, sehingga ayah dan ibu bisa keluar dari tempat sampah dan menjalani kehidupan yang baik di gunung depan. Bagus, bagus, jawab Zhao Dahai dengan sikap puas. Anak ini biasanya mengamuk dan menyebabkan banyak masalah. Dia tidak bisa mengurangi kekhawatirannya. Tanpa diduga, dia menjadi lebih baik setelah dikalahkan oleh Ding Hao. Ngomong-ngomong, dulu kamu selalu mencari masalah pada Little Cap Ding. Dia sudah menjadi bintang besar sekarang. Dia tidak akan berusaha mempermalukanmu sebagai balasannya, bukan? Zhao Dahai berkata, agak khawatir. Zhao Xingcheng tersenyum dengan mudah dan berkata, ayah dapat yakin bahwa itu semua hanyalah masa lalu. Saudara Ding murah hati dan sangat rendah hati. Sekarang dia bukan hanya murid resmi Akademi Timur yang berkemeja hijau dan 5 akademi, tapi kebanyakan orang mengaguminya. Saya meminta nasihatnya sehubungan dengan beberapa masalah pelatihan belum lama ini,
dan dia menjawab saya satu persatu. Nak, ingatlah kebaikan Little Cap Ding. Bagaimanapun, dia adalah naga yang akan terbang ke surga ke-9. Selama kamu tidak menjadi cacing, aku, ayahmu akan sangat lega. Hei, ayah, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu pada putramu? Biarpun aku tidak menjadi naga di langit, aku akan menjadi naga di air. Dialog serupa juga tersebar di antara orang-orang yang berdiri dengan rendah hati di tempat sampah di pinggiran. Beberapa mengingat hal-hal menarik tentang Ding Hao di masa lalu, sementara yang lain merasa iri. Suasana hati mereka semua sama. Artinya, mereka berharap Ding Hao bisa meraih gelar juara dalam satu pukulan di final. Mendatang, Wahaha, Zhang Fan, kita berhasil. Ayo kumpulkan penghasilannya. Wang Xiaoqi membawa Zhang Fan dan berlari dengan liar menuju kios tempat mereka memasang taruhan. Ding Hao menang. Peluang yang tinggi membuat investasi Wang Xiaoqi sebesar 12.000 tael emas langsung berubah menjadi 82.000. Ini adalah lonjakan kekayaan yang tiba-tiba. Pengembalian investasi sebesar itu jarang terjadi di dunia. Zhang Fan terlalu senang untuk menutup mulutnya. Di bawah tatapan iri, cemburu, dan kebencian, keduanya menukar uang emas mereka dengan cepat dan berjalan pergi di tengah kesedihan bangkir yang ingin menangis. Haha, 10.000 untuk menghasilkan 80.000, aku ambil 20.000, kamu 20.000, saudara Ding 40.000. Hei, kali ini kita benar-benar menjadi besar, uang ini dapat membeli sejumlah besar ramuan spiritual untuk kita, aku akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat kita berlatih. Wow, hahaha. Sudut mulut Wang Xiaoqi hampir mendekati telinganya. Aku tidak punya kekuatan apapun, bagaimana aku bisa menginginkan itu? Zhang Fan buru-buru menolak. Hei, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Ketika saatnya tiba untuk memenangkan uang, semua orang mendapat keuntungan. Kamu seperti ini, bukankah kamu menganggapku, Wang Xiaoqi, sebagai saudara? Atau apakah kamu masih menyimpan dendam terhadapku dari dulu? Saat itu, ketika aku mengatakan semua omong kosong tentang kamu dan ayahmu. Wang Xiaoqi sengaja mengejek pemburu muda itu. Tidak, semuanya sudah berakhir, kamu. Zhang Fan belum pernah melihat begitu banyak emas, pada saat itu, dia benar-benar tergagap dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Xiaoqi menepuk pundaknya dengan keras, dan dengan tegas berkata, itu kesepakatan. Hormati saya, Wang Xiaoqi dan terima 20.000 tael emas. Sedangkan saya memiliki mulut yang murahan dan telah menyinggung banyak orang, tetapi saya sungguh-sungguh lumayan. Emas itu akan menjadi permintaan maaf resmiku padamu untuk hari itu, saudara. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli ramuan dan ramuan spiritual tingkat rendah dalam jumlah besar. Ini bisa membantumu menerobos dengan cepat dan mengumpulkan benih Qi. Kapan kamu menjadi lebih kuat, kamu dapat membalas budi dan membantuku. Ini, Zhang Fan ragu-ragu. Dia memikirkan dirinya sendiri karena praktik kualifikasi yang biasa-biasa saja, yang menghasilkan status quo yang rendah. Dia juga memikirkan harapan orang tua dan pamannya dalam keluarga, mengetahui bahwa jika dia memiliki uang kertas emas ini, dia akan memiliki cukup uang untuk meningkatkan kekuatannya. Pemuda itu akhirnya mengangguk dan menerima. Aku berhutang budi padamu. Pemburu Gunung Baiman akan membalas kebaikanmu. Kamu akan menjadi saudaraku mulai sekarang, kata Zhang Fan dengan sungguh-sungguh. Wang Xiaoqi meninju Zhang Fan dengan tinjunya, lalu berkata sambil tersenyum, benar. Kita sudah bersaudara cukup lama. Ayo pergi dan dukung saudara Ding. Final akan dimulai. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia juga telah menempatkan 30.000 tael emas untuk mendukung kemenangan Limuyun. Faktanya, dia kehilangan 12.000 emas. Namun, Wang Xiaoqi lebih menghargai masa depan Ding Hao dan Zhang Fan daripada uang. Yang pertama telah menunjukkan ketajamannya, dan tanpa diragukan lagi, akan menjadi fokus pelatihan sekte pencari ilmu pedang. Namun, Wang Xiaoqi harus memperhatikan yang terakhir, meskipun kualifikasinya buruk, ketekunannya yang luar biasa dan hubungannya dengan Ding Hao sulit untuk diabaikan. Tentu saja, jauh di lubuk hati, kontak singkat ini telah membuat Wang Xiaoqi sepenuhnya menerima Zhang Fan sebagai teman sekamar biasa. Ini adalah persahabatan pertama yang tak terpatahkan yang ia jalin di sekte pencari ilmu pedang. Menurut aturan sekte pencari ilmu pedang,
setelah kompetisi 5 akademi dan ketika semua murid dalam daftar tunggu telah akrab satu sama lain, masing-masing dari timur, selatan, barat, utara, dan tengah akademi akan memilih murid paling berbakat dan berkualitas di antara 400 murid untuk menjadi kepala akademi. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kompetisi akbar yang menarik banyak perhatian. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, balkon sudah sangat ramai. Beberapa murid senior dari gerbang dalam, yang tidak tertarik dengan kontes antar murid dalam daftar tunggu, datang untuk melihat final. Secara khusus, teknik pedang menakjubkan yang sebelumnya ditampilkan oleh Ding Hao, menarik banyak orang untuk menonton dan mempelajarinya. Ketiga ahli prasasti akhirnya bergegas untuk memperbaiki arena tantangan yang rusak akibat pertempuran sebelumnya, memeriksa berbagai perangkat dan mengukir berbagai rune misterius di bebatuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan bebatuan, untuk memastikan kelancaran kemajuan final. Ada kerumunan besar di sekitar arena tantangan pertama, semuanya berbicara dan memprediksi hasil akhir. Saya pikir saudara Ding pasti akan menang. Bahkan Li Muyun telah kebobolan. Liang Feixue berada di peringkat kedua di antara aliansi 7 yang terhormat. Apakah dia masih lebih baik dari Li Muyun? Ini belum tentu benar. Li Muyun menyerah karena pada awalnya dia bertaruh. Tanpa persetujuan ketiga pedang itu, Li Muyun bisa melempar Ding Hao dari ring. Jangan lupakan teknik pedang aneh yang ditunjukkan oleh kakak senior Ding pada akhirnya. Liang Feixue memiliki kekuatan mengerikan yang mengintai di tubuhnya. Begitu dia memanfaatkan kekuatan ini, hasilnya sangat tidak dapat diprediksi. Penonton beramai-ramai dan turnamen telah mencapai klimaks terakhirnya. Semua orang sangat ingin tahu siapa yang akhirnya akan mengalahkan semua saingannya, mengumpulkan segala macam kejayaan dan berdiri tegak di singgasana nomor 1 dari 5 akademi, menerima pemujaan semua orang. Ding Hao dan Liang Feixue sama-sama berada di area istirahat dan persiapan para kontestan. Perwakilan dari Akademi Kaos Hijau Timur mengelilingi Ding Hao, sementara saudara-saudara dari Akademi Pusat Kaos Putih, Aliansi 7 Kebenaran, mengepung Liang Feixue, membuat persiapan terakhir untuk kompetisi setelah menyalakan dupa. Suasana telah mencapai tingkat pertarungan yang intens.